Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marviana Eka Tafzari, mahasiswa STIE Indonesia Banking School dengan nomor induk mahasiswa 2023 123 1002. Pada pertemuan keempat kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi akuntansi penghimpunan dana pada mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Pasti dari kita banyak yang bertanya-tanya apa sih penghimpunan dana itu? Penghimpunan dana itu tersendiri merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam penghimpunan dana pada perbankan syariah memiliki instrumen. Penghimpunan dana pada perbankan syariah ini menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional. Dan berikut adalah instrumen yang digunakan dalam penghimpunan dana di perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada giro, kedua tabungan, dan ketiga deposito. Ketiga instrumen ini biasa kita sebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Nah, dalam instrumen tadi, berikut adalah penjelasan atau pengertian dari giro, tabungan, dan deposito. Yang pertama itu ada giro. Giro itu adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat selama saldo simpanan kita itu masih ada dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, dan bilet giro atau surat perintah pemindah bukuan. Kemudian, di sini yang kedua ada tabungan. Tabungan itu adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga, tadi ada deposit. Deposit itu sendiri yaitu adalah salah satu jenis tabungan yang dibuka oleh bank untuk para nasabah atau masyarakat yang jangka waktu penarikannya itu mempunyai periode tertentu, yaitu ada 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Next. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat prinsip juga dalam penghimpunan dana pada bank syariah. Pada bank syariah itu sendiri, klasifikasi penghimpunan dana tidak didasarkan pada nama instrumen, melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Maka dari itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah itu ada dua, yaitu yang dapat kita lihat di sini, ada prinsip wadiyah dan ada prinsip mudharabah. Prinsip wadiyah itu apa sih? Prinsip wadiyah ini tidak menggunakan bagi hasil, tetapi dia menggunakan sistem bonus dengan produknya sendiri, yaitu ada giro dan tabungan. Nah, sedangkan untuk prinsip mudharabah itu, dia menggunakan sistem bagi hasil dengan produknya sendiri juga, yaitu di situ ada produk tabungan dan ada deposito. Selanjutnya, di sini yang dapat kita lihat ada skema penghimpunan dana pada perbankan syariah. Dalam skema penghimpunan dana pada perbankan syariah ini,
Penghimpunan dana dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada penghimpunan dana mudharabah dan ada penghimpunan dana wadiah. Penghimpunan dana mudharabah ini memiliki produk, yaitu deposito dan tabungan. Sedangkan penghimpunan dana wadiah memiliki produk tabungan dan giro. Dari penghimpunan dana mudharabah dan wadiah ini, masing-masing mereka memiliki produk yang sama, yaitu tabungan. Next. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penghimpunan dana pada prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah ini, penyimpan atau deposan itu bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, sedangkan bank sebagai mudorib, yaitu sebagai pengelola. Dalam penghimpunan dana prinsip mudharabah ini, terdapat dua jenis penghimpunan dana prinsip mudharabah, yaitu yang pertama, mudharabah mutlaqoh atau investasi tidak terikat. Mudharabah mutlaqoh ini merupakan salah satu produk dari masyarakat yang dimana dana ini merupakan 100% adalah milik bank. Dana ini juga dapat digunakan kegiatan usaha nasabah sesuai kehendak nasabah. Dan bank yang memiliki produk seperti ini harus betul-betul selektif dalam memilih calon debitur nasabah. Karena resiko yang ditanggung bank adalah 100% dari dana yang disalurkan. Nah, oleh karena itu, biasanya produk mudharabah ini terkait dengan proyek-proyek singkat yang berasal dari pemerintah atau perusahaan yang kredibel dan nasabah yang kompeten atau terpercaya dalam mengerjakannya. Yang kedua, jenis mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Perbedaan mudharabah muqayyadah dengan mutlaqah ini adalah di sisi pengguna dana yang diterima nasabah. Penggunaannya terikat syarat-syarat dari pemilik dana. Waktu dan jenis usaha juga sudah ditentukan sebelumnya. Bank mempertemukan pemilik dana dan calon debitur atau nasabah dan memfasilitasi pencairan dana dan penerimaan angsuran modal dan bagi hasil dari nasabah. Bank ini juga akan mendapatkan jasa atau fee dari kegiatan ini. Selanjutnya, dari yang saya jelaskan dalam skema penghimpunan dana pada perbankan syariah tadi, penghimpunan dana pada prinsip mudharabah itu memiliki produk tabungan. Nah, di sini ada tabungan mudharabah. Apa sih tabungan mudharabah itu? Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah pada dasarnya ini tuh mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25 dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana atau nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Untuk tabungan mudharabah ini sendiri, dia memiliki ketentuan.
Berikut adalah ketentuan tabungan mudharabah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketentuan tabungan mudharabah yang sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional ini terdapat 6 ketentuan. Yang pertama itu, dalam transaksi nasabah, dalam transaksi ini, nasabah itu bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank itu bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana. Dan yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudorib, bank itu dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain. Ketentuan ketiga, modal itu harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang. Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ketentuan yang kelima, yaitu bank sebagai mudorib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dan yang terakhir, keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Jadi, bank ini jika ingin mengurangi nisbah keuntungan itu juga harus ada persetujuan dari yang bersangkutan. Begitu. Nah, selanjutnya di produk selanjutnya yaitu deposito mudharabah. Apa itu deposito mudharabah? Deposito mudharabah itu adalah suatu investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah atau penyimpan dengan bank syariah atau unit usaha syariah. Perbedaannya dengan deposito konvensional itu adalah dapat terlihat pada akad dan sistem bagi hasil yang ditawarkan. Untuk deposito mudharabah ini terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000 tentang deposito mudharabah, yaitu 1. Di sini itu nasabah disebut sebagai pemilik dana atau sohibul mal dan bank disebut sebagai pengelola dana atau mudorib. 2. Modal deposito itu diberikan sohibul mal harus dalam bentuk tunai. Ketiga, bank sebagai mudorib itu berhak untuk melakukan berbagai usaha asalkan tidak melenceng pada prinsip syariah dan dapat mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Keempat, bank menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya untuk menutupi biaya operasional deposito. Kelima, bank ini tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah. Dan yang keenam, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Selain Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000 tentang deposito mudharabah, deposito mudharabah juga memiliki ketentuan. Berikut adalah ketentuan deposito mudharabah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia. Kurang lebih ketentuan deposito mudharabah dengan tabungan mudharabah itu sama. Yang satu itu
Dalam transaksi ini, nasabah juga bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudorib, bank itu dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudorobah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan piutang. Jadi, nasabah ini harus memberikan modalnya itu dalam bentuk tunai, tidak bisa piutang. Kemudian keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ketentuan kelima, bank sebagai mudorib, yaitu menutup biaya operasional tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Keenam, bank tidak juga diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada tambahan. Untuk mudorobah itu juga terdapat giro mudorobah. Apa itu giro mudorobah? Giro mudorobah itu merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang juga menggunakan akad mudorobah. Giro mudorobah ini harus mengikuti fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional tentang mudorobah. Akad mudharabah sendiri itu adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam giro mudharabah ini, akuntansi giro mudharabah pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro wadiyah. Hanya saja pembedanya yaitu dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Jika dalam giro wadiyah, insentifnya itu berbentuk bonus giro yang bersifat sukarela. Sedangkan dalam giro mudharabah adalah dengan sistem bagi hasil yang harus dibayar oleh bank secara periodik. Next. Nah, di sini ada transaksi tabungan dan deposito dalam prinsip mudharabah. Transaksi terkait tabungan mudharabah terlebih dahulu. Transaksi tabungan mudharabah ini dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan mudharabah dan transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Yang pertama saya akan menjelaskan transaksi penambahan tabungan mudharabah. Beberapa transaksi ini terkait tabungan mudharabah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan mudharabah. Transaksi tersebut antara lain adalah setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa kasus transaksi. Yang pertama di sini yaitu kasusnya atau transaksinya bank menerima setoran tunai dari nasabah untuk pembukaan tabungan mudharabah sebesar XX rupiah. Maka jurnalnya kas itu akan bertambah sebelah debit sebesar XX rupiah dan tabungan mudharabah juga bertambah sebelah kredit sebesar XX rupiah. Untuk transaksi kedua atau kasus kedua, nasabah menerima transfer dari nasabah lain dari bank cabang kota A, yaitu
Di sini kasusnya adalah bank yang sama, itu sebesar XX rupiah. Maka dari itu, jurnalnya didebit RAK cabang kota A sebesar XX rupiah didebit dan tabungan mudorobahnya itu di kredit sebesar XX rupiah. Transaksi ketiga, nasabah ini menerima transfer dari nasabah dari bank lain. Ini berbeda dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi itu dari bank yang sama, sedangkan yang ini adalah dari bank yang berbeda sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya itu, karena nasabah ini menerima transfer dari bank lain, maka yang didebit itu adalah giro pada Bank Indonesia sebesar XX rupiah didebit dan tabungan mudoroba sebesar XX rupiah di kredit. Yang keempat, di sini ada nasabah menerima bagi hasil atas hubungan mudoroba sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya sendiri itu, hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar XX rupiah di debit dan tabungan mudoroba sebesar XX rupiah di kredit. Lanjut, di sini juga masih ada transaksi pengurangan tabungan mudoroba. Yang tadi saya jelaskan dan contoh transaksinya itu adalah transaksi penambahan tabungan mudoroba. Nah, untuk saat ini adalah transaksi pengurangan tabungan mudoroba. Untuk transaksi ini sendiri, ada beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo tabungan mudoroba, yaitu antara lain penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer kepada nasabah bank lain, serta penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank. Nah, lanjut. Di sini ada transaksinya. Untuk transaksi pengurangan tabungan mudoroba itu di sini juga ada beberapa transaksi. Yang pertama di sini nasabah menarik tabungan mudoroba sebesar XX rupiah. Maka untuk jurnalnya itu tabungan mudoroba itu akan berkurang di debit sebesar XX rupiah dan kas juga akan keluar sebesar XX rupiah di kredit. Untuk transaksi kedua, nasabah mentransfer dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah bank cabang kota A atau bank yang sama sebesar XX rupiah. Maka untuk di debit itu tabungan mudoroba sebesar XX rupiah dan di kredit RAK cabang kota A sebesar XX rupiah di kredit. Yang ketiga, nasabah mentransfer dari rekeningnya ke rekening nasabah dari bank lain atau bank yang berbeda sebesar XX rupiah. Maka dari itu, karena nasabah ini mentransfer dari rekeningnya ke rekening bank yang berbeda, maka dia memakai giro di kredit. Untuk jurnalnya sendiri, tentunya tabungan mudoroba itu akan berkurang sebesar XX rupiah di debit dan di kreditnya adalah giro pada Bank Indonesia sebesar XX rupiah. Transaksi keempat itu adalah potongan tabungan mudoroba nasabah untuk administrasi sebesar XX rupiah dan pajaknya sendiri sebesar YY rupiah itu adalah 20% dari bagi hasil yang diterima nasabah.
Untuk jurnalnya yaitu tabungan mudharabah akan berkurang sebesar XX rupiah di sebelah kredit. Dan kemudian untuk pendapatan administrasi tabungan mudharabah sebesar XX rupiah di sebelah kredit. Tidak hanya itu, karena tadi ada pajaknya juga, yaitu sebesar YY rupiah yang dari 20% dari bagi hasil yang diterima nasabah. Berikut adalah jurnalnya. Yang didebit itu adalah tabungan mudharabah sebesar YY rupiah. Dan dikredit adalah titipan kas negara sebesar YY rupiah. Lanjut, dalam transaksi tabungan dan deposito mudharabah yang tadi saya jelaskan adalah transaksi terkait tabungan mudharabahnya, dan kali ini adalah transaksi terkait deposito mudharabah. Pada transaksi deposito mudharabah ini, ada beberapa transaksi yang pada saat itu antara nasabah dan bank sudah menyepakati nasabah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito. Selama jangka waktu deposito, saldo deposito itu bersifat tetap karena pengambilan atau penarikan itu hanya dilakukan pada saat jatuh tempo. Nah, di sini untuk transaksi yang terkait deposito mudharabah itu di sini yang pertama, bank menerima setoran tunai dari nasabah sebagai investasi deposito mudharabah sebesar XX rupiah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 60%-nya untuk nasabah dan 40%-nya itu untuk bank. Nah, jurnalnya sendiri, kas sebesar XX rupiah di debit dan deposito mudharabah sebesar XX rupiah di kredit. Kita lanjut. Untuk transaksi yang kedua, berdasarkan penghitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya, hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar XX rupiah berada di debit. Kemudian mengkredit bagi hasil belum dibagikan sebesar XX rupiah. Ketiga, di sini dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada nasabah sebesar XX rupiah dan atas pembayaran tersebut dikenakan dipotong pajaknya sebesar YY rupiah, yaitu perhitungannya juga sama dari 20% dari bagi hasil yang diterima nasabah. Untuk pembagian bagi hasil ini dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama, atau bagi hasil deposito mudharabah dapat dibayarkan ke berbagai rekening juga sesuai permintaan pemilik depositonya. Di sini untuk jurnalnya, untuk bagi hasil yang belum dibagikan itu berada di debit sebesar XX rupiah. Untuk tabungan mudharabahnya itu sendiri, yaitu perhitungannya dari XX rupiah bagi dikurang dari tabungan mudharabah, yaitu perhitungannya itu dari bagi hasil deposito mudharabah yang sebesar XX rupiahnya itu dikurang dengan pembayaran yang dikenakan potongan pajak sebesar YY rupiah. Maka terjadilah hasil tabungan mudharabah itu yang diletakkan di posisi kredit. Kemudian juga titipan kas negaranya itu sebesar YY rupiah di posisi kredit.
Lanjut, transaksi nasabah mencairkan deposito mudoroba secara tunai sebesar XX rupiah. Karena ini mencairkan, pasti sudah tentu kas itu akan berkurang. Dan depositonya juga berkurang. Deposito itu berkurang sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Maka dari itu, untuk jurnalnya itu sendiri, yaitu deposito mudoroba di sebelah debit sebesar XX rupiah dan kas sebelah kredit sebesar XX rupiah. Kita lanjut. Nah, di sini ada penghimpunan dana prinsip wadia. Sebelumnya itu adalah bagian dari penghimpunan dana prinsip mudoroba. Sekarang saya menjelaskan mengenai penghimpunan dana dari prinsip wadiah itu sendiri. Wadiah itu sendiri dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain. Itu baik individu maupun badan hukum yang juga harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah itu untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Nah, dari yang dimaksud barang itu sendiri adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang-barang lainnya yang berharga di sisi Islam. Dalam em, dalam penghimpunan dana prinsip wadiah ini terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam bertransaksi dengan prinsip wadiah. Yang pertama itu barang yang dititipkan itu harus ada. Kemudian orang yang menitipkan atau penitip itu juga harus ada. Dan orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Dan yang terakhir ijab kabul antara orang yang menitipkan dengan orang yang menerima titipan. Penghimpunan dana prinsip wadiah ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama ada wadiah yad al-amanah. Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan itu tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan, itu harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan. Jenis yang kedua yaitu wadiah yad ad-domanah. Wadiah yad al-domanah ini merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah sebelumnya, yaitu ini disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan ini diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpanan ini mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut akan menjadi hak penerima titipan. Maka dari itu, sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak diisyaratkan sebelumnya. Jadi bonusnya ini sebelumnya tidak pernah diisyaratkan. Jadi ini hanya sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana sebagai semacam insentif gitu, semacam insentif atau bonus lah. Lanjut. Hmm, di wadiah ini, tadi yang sudah kita ketahui
bahwa penghimpunan dana wadiah juga memiliki produk tabungan, namanya tabungan wadiah. Apa itu tabungan wadiah? Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Tabungan wadiah ini memiliki ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang ditetapkan, yaitu tabungan wadiah ini harus bersifat tabungan wadiah ini yang ke-1 bersifat simpanan. Kedua, simpanan ini bisa dapat diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Nah, kemudian produk penghimpunan dana wadiah selanjutnya yaitu giro wadiah. Giro wadiah yaitu adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang dimana penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, maupun sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Giro wadiah ini juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional juga ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Kedua, titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau ya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kurang lebih, ketentuan giro wadiah dengan tabungan wadiah ini sama dalam penetapan dalam penetapan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Lanjut. Nah, di sini juga ada contoh untuk transaksi tabungan dan giro wadiah itu sendiri. Yang pertama, transaksi terkait tabungan wadiah terlebih dahulu. Transaksi tabungan wadiah ini juga dibagi menjadi dua, sama seperti sebelumnya. Di mudorobah itu ada dua, yaitu transaksi penambahan tabungan wadiah dan transaksi pengurangan tabungan wadiah. Di sini saya juga mempunyai beberapa kasus atau transaksi mengenai penambahan tabungan wadiah. Yang pertama, bank itu menerima setoran tunai dari nasabah untuk pembukaan tabungan wadiah sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya, di debit itu kas sebesar XX rupiah, kemudian tabungan wadiah sebesar XX rupiah di kredit. Lanjut, transaksi nasabah menerima transfer dari nasabah lain dari bank cabang kota A atau bank yang sama dengan nominal sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya, di debit RAK cabang kota A sebesar XX rupiah dan di kreditnya adalah tabungan wadiah sebesar XX rupiah. Next. Transaksi yang ketiga ini, nasabahnya ini menerima transfer dari nasabah dari bank lain sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya yaitu di sini ada giro pada Bank Indonesia sebesar XX rupiah di posisi debit dan tabungan wadiah sebesar XX rupiah itu di posisi kredit.
Kemudian yang terakhir, nasabah menerima bonus wadiah sebesar X rupiah. Untuk bonusnya itu sendiri, beban bonus tabungan wadiah sebesar X rupiah itu di sebelah debit dan tabungan wadiahnya di sebelah kredit sebesar XX rupiah. Next. Di sini juga ada transaksi pengurangan dari tabungan wadiah. Beberapa transaksi berikut, yaitu yang pertama, nasabah menarik tabungan wadiahnya itu sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya, tabungan wadiah itu didebit sebesar XX rupiah dan dikredit itu kas sebesar XX rupiah. Transaksi kedua, nasabah ini mentransfer dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah cabang kota A atau bank yang sama sebesar XX rupiah. Maka jurnalnya tabungan wadiah sebesar XX rupiah pada RAK cabang kota A sebesar XX rupiah dikredit. Transaksi yang ketiga, nasabah ini mentransfer dari rekeningnya ke rekening nasabah bank lain atau bank yang berbeda sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya sendiri, di bagian debit atau di posisi debit, tabungan wadiahnya itu sebesar XX rupiah dan di sisi kredit adalah giro pada Bank Indonesia sebesar XX rupiah. Di sini, di bagian kredit memakai giro pada Bank Indonesia karena nasabah ini mentransfer dari rekeningnya ke bank yang berbeda, bukan bank yang sama. Jika bank yang sama, maka memakai jurnal RAK cabang kota. Tetapi jika berbeda, memakai giro pada Bank Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut di sini adalah transaksi terkait giro wadiahnya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, transaksi giro wadiahnya ini juga dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan giro wadiah dan transaksi pengurangan giro wadiah. Oke, saya jelaskan dulu mengenai transaksi penambahan giro wadiahnya. Untuk rekening giro wadiah ini dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah. Next, untuk transaksinya, bank menerima setoran tunai dari nasabah untuk pembukaan giro wadiah sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya, kas didebit sebesar XX rupiah dan tabungan giro dikredit sebesar XX rupiah. Transaksi kedua, nasabah menerima transfer dari nasabah lain dari bank cabang kota A atau bank yang sama sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya, di debit RAK cabang kota A itu sebesar XX rupiah dan di kredit giro wadiah sebesar XX rupiah. Next. Nasabah menerima bilet giro senilai XX rupiah dari nasabah bank lain. Bilet tersebut kemudian dicairkan untuk dimasukkan ke rekening giro nasabah. Maka, untuk jurnalnya itu di debit adalah giro pada Bank Indonesia sebesar XX rupiah dan di kredit adalah giro wadiah sebesar XX rupiah. Transaksi selanjutnya,
Nasabah menerima bonus giro hadiah sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya, beban bonus giro hadiah sebesar XX rupiah di debit, pada giro hadiah sebesar XX rupiah di kredit. Next. Lanjut di transaksi pengurangan giro hadiah. Setelah tadi transaksi penambahan, di sini juga pasti ada transaksi pengurangan. Berikut beberapa transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya saldo giro hadiah. Maaf. Berikut beberapa transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya saldo giro hadiah. Itu adalah penarikan cek oleh nasabah giro hadiah untuk ditukar secara tunai. Penarikan biliet giro untuk ditransfer ke cabang bank lain yang sama atau ke nasabah bank lain. Juga serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Untuk transaksinya juga di sini saya punya beberapa contoh. Sini yang pertama, nasabah menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro hadiahnya sebesar XX rupiah. Maka dari itu jurnalnya giro hadiah sebesar XX rupiah di debit dan kas sebesar XX rupiah di kredit. Yang kedua, transaksinya nasabah menggunakan biliet giro untuk mentransfer dana kepada nasabah giro hadiah bank cabang kota A atau bank yang sama sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya sendiri itu giro hadiah sebesar XX rupiah pada RAK cabang kota A sebesar XX rupiah di kredit. Lanjut, transaksi ketiga, nasabah menggunakan biliet giro untuk mentransfer dana kepada nasabah giro dari bank lain atau bank yang berbeda sebesar XX rupiah. Untuk jurnalnya, di debit itu giro hadiah sebesar XX rupiah dan di kredit adalah giro pada Bank Indonesia sebesar XX rupiah. Lanjut. Ini adalah transaksi terakhir dari transaksi pengurangan giro hadiah. Di sini ada dipotong giro hadiah nasabah untuk administrasi sebesar XX rupiah dan utang pajak sebesar YY rupiah. Utang pajaknya ini dihitung 20% dari bonus yang diterima nasabah. Untuk jurnalnya sendiri di debit yang pertama, giro hadiah. Giro hadiah di debit sebesar XX rupiah pada pendapatan administrasi giro hadiah sebesar kredit sebesar XX rupiah di kredit. Dan yang kedua, giro hadiah sebesar YY rupiah di debit dan titipan kas negara sebesar YY rupiah di kredit. Lanjut. Nah, sampailah kita pada sebuah kasus dari buku. Berikut adalah kasus soal kasus dari buku Yaya Rizal. Untuk kasus yang pertama ini, dalam kasus pertama ini buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan giro hadiah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari, Bank Murni Syariah atau BMS ini cabang Bogor menerima setoran tunai pembukaan giro hadiah atas nama Gina sebesar 55 juta rupiah. Kemudian tanggal 6 Januari, Gina menarik cek untuk mencairkan dananya secara tunai sebesar 18 juta rupiah. Dan tanggal 7 Januari, Gina kemudian mengeluarkan biliet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Daniel nasabah tabungan BMS cabang Jakarta sebesar 7 juta rupiah. Tanggal 10 Januari, Gina menerima transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 5 juta rupiah untuk rekening Giro Gina. Tanggal 15 Januari,
Gina mengeluarkan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada PT Andrizal Jaya Nasabah Giro Bank Berkas Syariah atau BBS sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 20 Januari, Gina menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar 5 juta rupiah. 23 Januari, Gina menerima bilet giro dari Fajar, nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Gina seharga 15 juta rupiah. Kemudian bilet giro tersebut dicairkan oleh Gina untuk dimasukkan ke rekening giro Gina di Bank Murni Syariah cabang Bogor. Tanggal 25 Januari, Gina menerima transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 12 juta rupiah untuk rekening giro Gina. 31 Januari yang pertama, Gina menerima bonus giro Wadiah dari BMS sebesar 35.000. Kemudian 31 Januari yang kedua, dipotong giro Gina untuk administrasi sebesar 10.000 pajak sebesar 10.000 dan pajak juga sebesar 7.000 rupiah. Next ini adalah penjelasan atau jawaban dari soal kasus ini. Nah, berikut adalah jawaban dari soal kasus sebelumnya. Yang pertama, dalam soal kasus yang pertama tadi, di mana BMS ini menerima setoran tunai pembukaan Grawadia atas namanya Gina sebesar 55 juta. Maka untuk transaksinya di tanggal 5 Januari ini kasnya itu akan bertambah sebesar 55 juta di debit dan giro wadiahnya Gina bertambah di sebelah kredit sebesar 55 juta rupiah. Next, tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari ini Gina nih menarik cek untuk mencairkan dananya secara tunai. Berarti giro wadiah Ginanya akan berkurang, yaitu sebesar 18 juta rupiah. Dan kasnya juga tentu akan berkurang sebesar 18 juta rupiah. Untuk tanggal 7 Januari. 7 Januari Gina ini mengeluarkan bilet giro. Bilet giro ini untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Daniel nasabah Bank BMS. Nah, nasabah Bank BMS cabang Jakarta ini sebesar 7 juta rupiah, di mana mentransfernya ini di bank yang sama. Maka untuk jurnalnya itu, giro wadiahnya Gina 7 juta rupiah di debit, pada RAK Daniel cabang Jakarta sebesar 7 juta rupiah di kredit. Kita memakai RAK karena mentransfernya itu dengan bank yang sama. Lanjut, tanggal 10 Januari. 10 Januari ini Gina menerima transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 5 juta untuk rekening giro Gina. Karena Gina menerima transferan dari bank yang sama juga, maka memakai jurnal RAK. Maka untuk jurnal 10 Januarinya itu yaitu RAK cabang Jogja di debit sebesar 5 juta rupiah, pada giro wadiahnya Gina sebesar 5 juta rupiah di kredit. Next, 15 Januari. 15 Januari ini Gina mengeluarkan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada PT Andrizal Jaya nasabah Giro Bank Berkas Syariah sebesar 15 juta rupiah. Untuk pengeluarannya ini, maka giro wadiahnya Gina akan berkurang sebesar 15 juta rupiah dan RAK PT Andrizal Jaya sebesar 15 juta rupiah di kredit. Lanjut, untuk 20 Januari. 20 Januari ini Gina juga menerima transfer dari BMS untuk cabang Solo. Maka jurnalnya RAK cabang Solo di debit sebesar 5 juta rupiah dan giro wadiah Gina di kredit sebesar 5 juta rupiah. Lanjut, tanggal 23 Januari. Tanggal 23 Januari itu Gina itu menerima bilet giro dari Fajar
Dari Fajar nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS yang pernah membeli sesuatu dari Gina seharga 15 juta rupiah. Bilet kira tersebut kemudian dicairkan oleh Gina ke BPS untuk dimasukkan ke rekening Giro Gina di Bank Murni Syariah Cabang Bogor. Maka dari itu, untuk transaksinya yaitu tanggal 23 Januari, RAK Fajar BPS sebesar 15 juta rupiah di debit dan giro wadiahnya Gina sebesar 15 juta di kredit. Lanjut, tanggal 25 Januari 25 Januari. 25 Januari ini, Gina itu menerima transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 12 juta rupiah. Maka Gina akan mendebit RAK, maka yang didebit adalah RAK cabang Jogja sebesar 12 juta rupiah dan giro wadiahnya Gina sebesar 12 juta rupiah di kredit. Lanjut, 31 Januari yang pertama itu ada Gina itu Gina menerima bonus giro wadiah dari BMS sebesar 35.000. Maka dari itu, untuk bonusnya ini, transaksinya itu bonus wadiah di debit sebesar 35.000 dan giro wadiah sebesar 35.000 di kredit. Next, 31 selanjutnya ada dipotong giro Gina untuk admin dan pajak. Adminnya itu sebesar 10.000 dan pajaknya itu sebesar 7.000. Untuk transaksinya sendiri untuk administrasinya yaitu Girawadia sebesar 10.000 di debit dan administrasi Girawadia sebesar 10.000 di kredit. Untuk pajaknya sendiri Giro Wadiah itu sebesar 7.000 di debit dan pajak Giro sebesar 7.000 di kredit. Next, kita akan lanjut ke soal kasus kedua. Dalam soal kasus 2 ini diminta buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan transaksi deposito mudorobah, yaitu sebagai berikut nih. Untuk soalnya, tanggal 1 September. Tanggal 1 September ini, Bank Syariah Muhammadiyah atau BSM menerima setoran atas nama Saudara Donald sebesar 20 juta rupiah sebagai investasi deposito mudorobah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60 untuk nasabah dan 40 untuk BSM. Yang kedua, di tanggal 25 September, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayarkan untuk kelompok deposito mudorobah itu adalah sebesar 35 juta rupiah. Kemudian 1 Oktober dibayarkan bagi hasil deposito mudorobah kepada saudara Donald sebesar 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajaknya sebesar 20% dari pembayaran bagi hasil yang dilakukan ke rekening tabungan mudorobah atas nama pemilik yang sama. Kemudian juga di tanggal 1 Oktober ada transaksi saudara Donald mencairkan secara tunai deposito mudorobahnya. Mari kita slide selanjutnya itu adalah jawabannya. Berikut adalah jawaban dari soal kasus 2 tadi. Yang pertama, di sini ada tanggal 1 September. Tadi yaitu Bank Syariah itu BSM, Bank Syariah Muhammadiyah itu menerima setoran atas nama saudara Donald sebesar 20 juta rupiah. Maka untuk transaksinya yaitu kas bertambah 20 juta rupiah di debit dan deposito mudorobah Donald bertambah di kredit sebesar 20 juta rupiah. Untuk tanggal 25 September, 25 September ini di soal berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudorobah adalah 35 juta rupiah. Itu ini adalah suatu bagi hasil, perhitungan bagi hasil, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Untuk jurnalnya itu sendiri, hak pihak ketiga atas bagi hasil depositonya itu di debit sebesar 35 juta, kemudian bagi hasil yang belum dibagikan juga 35 juta di kredit.
Untuk tanggal 1 Oktober dibayarkan bagi hasil deposito mudoroba kepada saudara Donald sebesar 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong sebesar pajaknya 20%. Itu jurnalnya bagi hasil belum dibagikan itu sebesar 80.000. Kemudian tabungan mudorobanya itu sebesar 64.000 di kredit dan titipan kas negara pajak depositonya itu adalah 16.000 di kredit. Dan yang terakhir ini untuk soalnya saudara Donald mencairkan secara tunai deposito mudorobanya. Jika seseorang mencairkan, tentunya deposito mudorobanya itu akan berkurang. Maka pada tanggal 1 Oktober transaksinya yaitu deposito mudorobanya Hasan di posisi debit sebesar 20.064.000. Depositonya 20.064.000. Dan untuk tabungan mudoroba Hasannya itu adalah sebesar 20.064.000 di kredit. Next. Nah, sampai di akhir ini, begitulah penjelasannya dan juga sudah dikasih contoh-contoh kasusnya, contoh-contoh transaksinya, itu semuanya udah ada. Maka dari itu kesimpulan dari materi hari ini sebenarnya yaitu perbankan syariah dalam mendapatkan modalnya itu ia harus melakukan penghimpunan dana dengan produk-produknya seperti tabungan, instrumen giro, dan deposito. Meski hampir sama dengan perbankan konvensional, tetapi tentunya ada perbedaan dalam mekanismenya. Pada perbankan syariah itu menggunakan prinsip wadiyah dan mudharabah yang sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan kalau misalkan perbankan konvensional itu menggunakan instrumen, tidak menggunakan prinsip syariahnya. Lanjut, kemudian produk tabungan ini juga terbagi menjadi dua. Yang tadi sudah disebutkan yaitu ada tabungan wadiyah dan ada tabungan mudharabah. Instrumen giro juga terbagi menjadi dua, yaitu giro wadiyah dan giro mudharabah. Tetapi untuk deposito, perbankan syariah itu hanya menggunakan prinsip mudharabah. Jadi dari tabungan, giro, dan deposito itu untuk tabungan dan giro itu di dalam prinsip wadia dan mudoroba itu mereka ada, tetapi untuk deposito dia tidak memakai prinsip wadia dan hanya menggunakan prinsip mudoroba. Kemudian dari sistem mudoroba itu pihak bank itu akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dikelolanya berdasarkan presentasi bagi hasil yang telah ditetapkan dan disetujui antara pemilik atau penyimpan dana dengan bank. Jadi kalau mudharabah itu menggunakan bagi hasil, tetapi kalau wadiyah itu tidak menggunakan bagi hasil sesuai yang telah saya jelaskan di awal sebelumnya. Sekian kesimpulan dari materi hari ini mengenai akuntansi penghimpunan dana dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah pada pertemuan keempat kali ini. Dengan begitu, saya akhiri presentasinya dan penjelasan saya mengenai materi tersebut.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.